Namanya Roka. 27 tahun. Staf administrasi di perusahaan ekspedisi kecil yang kantornya terletak di pinggir jalan provinsi, di antara bengkel motor dan toko bahan bangunan. Bukan tempat yang akan kamu ceritakan ke siapapun kalau ditanya kerja di mana. Setiap pagi ia berangkat pukul 6:30. Naik motor Supra keluaran 2009 yang suaranya sudah tidak mulus. Ada bunyi dengung kecil di bagian mesin yang entah dari mana asalnya. Bapaknya yang dulu sering benerin sendiri. Sekarang bapaknya sudah tidak bisa jongkok lama. Perjalanan ke kantor sekitar 20 menit kalau lancar. Tapi hampir tidak pernah benar-benar lancar. Ada satu lampu merah di perempatan pasar yang kalau lagi sial bisa berhenti 3 kali. Dan disitulah motornya paling sering batuk-batuk. Sepertinya ada masalah di karburator. Tapi Raka belum punya uang lebih untuk dibawa ke bengkel yang benar. Jadi ia biarkan dulu. Banyak hal yang ia biarkan dulu. Underscore 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 underscore. Raka tinggal di kos berukuran 3 kali 3 meter. Bayar 600.000 per bulan, sudah termasuk air. Listrik bayar sendiri, biasanya 100 sampai 120.000. Di kamar itu ada kasur tipis, lemari plastik 2 pintu, meja kecil yang satu kakinya diganjal buku bekas, dan kipas angin yang harus dikibas dulu bilah-bilahnya sebelum dinyalakan karena sering macet. Ia sudah tinggal di sana hampir 2,5 tahun. Bukan karena nyaman, tapi karena pindah butuh uang untuk deposit baru, dan uangnya tidak pernah cukup untuk itu. Underscore 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 underscore. Gajinya 2.800.000 per bulan. Kalau dihitung-hitung, kos 600.000, listrik 100.000. Makan sehari-hari, kalau makan di warung paling murah, bisa habis 30 sampai 40.000 sehari. Bensin seminggu sekitar 50.000. Pulsa dan kuota 100.000. Sisanya untuk kebutuhan tak terduga dan kiriman ke rumah, kalau lagi ada keperluan. Tidak ada yang tersisa. Bukan berarti ia boros. Ia memang tidak punya ruang untuk boros. Underscore 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 underscore. Raka anak pertama dari 2 bersaudara. Bapaknya, Pak Sumarno, dulu tukang bangunan. Sudah hampir 2 tahun ini tidak bisa kerja berat karena lutut kanannya mulai bermasalah. Kata dokter puskesmas ada pengapuran ringan, perlu dijaga. Pak Sumarno tidak terlalu paham penjelasan itu. Yang ia tahu, kalau terlalu lama jongkok atau angkat berat, malamnya lutut itu bengkak dan nyeri sampai susah tidur. Jadi sekarang bapaknya lebih banyak di rumah. Kadang bantu-bantu tetangga kalau ada pekerjaan ringan, ket tembok, pasang genteng yang copot, tapi tidak bisa diandalkan sebagai pemasukan tetap. Ibunya, Bu Parti, bantu-bantu mencuci baju milik beberapa tetangga. Seminggu bisa dapat 50 sampai 70.000. Tidak besar, tapi beliau tidak mau diam saja. Adiknya, Dina, baru naik kelas 2 SMA. Masih butuh uang jajan, ongkos, dan sesekali buku atau seragam. Raka tidak pernah ditekan secara langsung oleh keluarganya untuk kirim uang. Tidak ada yang pernah bilang, "Kak, tolong kirimin." Tapi Raka tahu, dari nada telepon ibunya yang selalu diakhiri dengan, "Kamu sehat, kan? Makan yang cukup ya." Kalimat yang terdengar seperti doa, tapi di baliknya ada kekhawatiran yang tidak diucapkan. Dan Raka selalu mengerti maksudnya. Underscore 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 underscore. Di kantor, pekerjaannya tidak sulit secara teknis. Input data, reka pengiriman, bantu buat laporan mingguan, terima telepon dari klien yang komplain soal paket telat. Pekerjaan yang kalau sudah hafal, bisa dilakukan sambil setengah tidur. Tapi justru itu yang kadang berat. Bukan karena terlalu keras, tapi karena terlalu datar. Hari ini sama dengan kemarin. Minggu ini sama dengan minggu lalu. Raka tidak benci pekerjaannya. Ia hanya tidak tahu apakah ia menyukainya. Dan entah sejak kapan, ia berhenti bertanya pada dirinya sendiri soal itu. Ada teman-teman kantornya yang sudah lebih lama di sana dan kelihatan baik-baik saja. Tertawa di pantry, ngerumpi soal drama sinetron, pulang tepat waktu tanpa beban.
Raka tidak tahu apakah mereka benar-benar baik-baik saja, atau sudah lama belajar pura-pura. Mungkin keduanya. Underscore 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 underscore. Kalau ditanya orang luar, gimana kabar? Kerja di mana sekarang? Raka akan jawab, di perusahaan ekspedisi, adminnya. Singkat. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Dan Raka tidak pernah menawarkan cerita lebih. Hidupnya tidak tragis. Tidak ada bencana besar. Tidak ada drama keluarga yang meledak-ledak. Hanya hidup biasa yang berjalan dengan beban yang tidak pernah benar-benar hilang. Selalu ada, selalu menempel. Seperti tas ransel yang tidak pernah kamu lepas bahkan di dalam rumah sendiri. Underscore 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 underscore. Kalau cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, seperti kamu pernah berdiri di titik yang sama dengan Raka, tekan tanda suka. Bukan untuk kami, tapi biar kami tahu kamu masih di sini dan kamu tidak sendirian. Underscore 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 underscore. Malam itu, setelah selesai makan nasi bungkus 7.000 di atas kasur, Raka menatap plafon kamarnya yang ada satu titik noda air bekas bocor musim hujan yang lalu. Ia tidak memikirkan hal yang besar, hanya memikirkan besok harus bangun jam berapa, motornya perlu diisi bensin atau tidak, dan apakah ibunya sudah makan malam. Hal-hal kecil, hal-hal yang biasa. Saat itu, ia tidak tahu hidupnya akan kemana. Bulan-bulan pertama tahun kedua kerja berjalan seperti biasa. Maksudnya, tidak ada yang berubah. Raka masih datang pagi, masih duduk di meja yang sama, masih mengerjakan hal yang sama. Kalau ada yang berbeda, mungkin hanya rambutnya yang sedikit lebih panjang dan sepatunya yang mulai retak di bagian sol kiri. Ia sudah berniat beli sepatu baru sejak 3 bulan lalu. Belum kesampaian. Underscore 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 underscore. Kabar soal lutut bapaknya datang lewat telepon. Seperti biasa. Bu Parti yang menelepon, suaranya hati-hati, seperti orang yang sudah berlatih bagaimana menyampaikan sesuatu tanpa terdengar meminta. Bapak katanya perlu operasi kecil. Nah, dokter bilang bukan yang besar-besar, tapi ya tetap perlu biaya. Raka tidak langsung menjawab. Ia tahan napas sebentar di ujung telepon. Berapa, Bu? Kata dokternya sekitar 4 juta. Tapi kalau ada obat-obatan tambahan, bisa lebih sedikit. 4 juta. Raka menatap rekening tabungannya malam itu, yang isinya 1.200.000. Hasil dari amplop kecil yang ia kumpulkan pelan-pelan selama berbulan-bulan. Tidak cukup. Masih jauh. Ia tidak tidur dengan baik malam itu. Bukan karena panik, tapi karena pikirannya tidak mau berhenti menghitung. Menghitung yang tidak ketemu jawabannya, berulang-ulang, sampai subuh. Underscore 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 underscore. Keesokan harinya, ia menemui bagian koperasi kantor. Prosesnya tidak sulit. Ia pinjam 4 juta, cicil 12 bulan, 400.000 per bulan. Petugas koperasi menjelaskan syarat dan ketentuannya dengan nada yang sudah sangat hafal. Seperti membacakan sesuatu yang sudah ratusan kali ia ucapkan ke orang yang berbeda tapi dengan masalah yang sama. Raka tanda tangan. Uangnya cair 3 hari kemudian. Ia transfer ke rekening ibunya malam itu. Tidak ada pesan panjang. Hanya, Bu, ini buat operasi Bapak. Ibunya balas dengan satu kalimat. Makasih ya, Nak, hati-hati di sana. Raka baca pesan itu 2 kali. Lalu ia letakkan HP-nya dan mencoba tidur. Underscore 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 underscore. 400.000 per bulan keluar dari gaji yang sudah tidak punya banyak ruang. Raka mulai menghitung ulang semuanya dari awal. Kos 600.000, listrik 100.000, cicilan koperasi 400.000, bensin, pulsa, kebutuhan dasar. Sisanya tidak sampai 700.000 untuk makan sebulan penuh.
kurang dari 25.000 per hari untuk makan. Ia mulai skip makan siang. Bukan skip total, tapi ia ganti dengan roti tawar yang ia beli seminggu sekali di minimarket, simpan di laci meja kantor. Satu bungkus isi 10 lembar bisa untuk 5 hari, kalau dimakan 2 lembar sekali. Diminum dengan air putih dari dispenser kantor. Teman-teman kantornya tidak ada yang tahu. Kalau diajak makan siang bareng, ia selalu punya alasan, "Bentar ya, aku mau selesaiin ini dulu." Dan biasanya mereka sudah pergi duluan sebelum ia harus menjelaskan lebih lanjut. Underscore 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 underscore. Di saat yang hampir bersamaan, Pak Hendra, atasannya langsung mulai punya kebiasaan baru. Setiap kali ada pekerjaan tambahan yang tidak masuk dalam deskripsi siapapun, Pak Hendra akan berdiri di pintu ruangannya dan memanggil, "Raka, bisa minta tolong sebentar." Sebentar biasanya berarti 1 sampai 2 jam. Rekap data pengiriman dari cabang lain yang belum dikerjakan. Susun dokumen kontrak yang berantakan. Bantu hitung ulang laporan yang angkanya tidak cocok. Semua pekerjaan yang tidak ada hubungannya langsung dengan tugasnya, tapi selalu berakhir di mejanya. Tidak ada tambahan gaji. Tidak ada ucapan terima kasih yang berarti. Paling-paling Pak Hendra bilang, "Oke, bagus," sambil sudah berjalan balik ke ruangannya. Raka tidak pernah menolak. Bukan karena ikhlas sepenuhnya, tapi karena ia takut. Takut dianggap tidak kooperatif. Takut dipermasalahkan. Takut kehilangan pekerjaan yang, walau tidak ia sukai, tetap ia butuhkan. Jadi ia kerjakan. Setiap kali. Underscore 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 underscore. Ada satu sore ketika ia selesai mengerjakan tugas tambahan Pak Hendra pukul 6 lewat, sementara rekan-rekan lainnya sudah pulang sejak pukul 5. Kantor sudah sepi. Lampu ruang tengah sudah dimatikan. Hanya mejanya yang masih menyala. Ia simpan filenya, matikan komputer, ambil tas. Di perjalanan pulang, ia tidak memikirkan apa-apa yang besar. Hanya lapar dan lelah dan ingin sampai di kasur. Underscore 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 underscore. Kalau kamu pernah bekerja keras tapi merasa hasilnya tidak pernah sepadan, kamu tidak salah merasa begitu. Tinggalkan komentar satu kata yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Hanya satu kata. Kami ingin tahu. Underscore 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 underscore. Malam itu Raka makan nasi bungkus di kamar, lebih telat dari biasanya. Ia makan pelan, bukan karena menikmati, tapi karena terlalu lelah untuk bergerak cepat. Di luar, hujan mulai turun. Ia dengarkan suara hujan itu sambil menatap dinding kamarnya yang kosong. Tubuhnya ada di kamar. Tapi pikirannya entah kemana, melayang di suatu tempat antara capek dan pasrah, antara masih bisa dan sampai kapan. Tekanan itu tidak datang sekaligus dan tidak datang dengan keras. Ia datang pelan-pelan, seperti air yang meresap, tidak terasa, sampai tiba-tiba kamu basah kuyup dan tidak ingat kapan mulainya. Ada yang aneh dengan kelelahan yang datang perlahan. Kalau kamu tiba-tiba jatuh sakit, kamu tahu, "Oh, aku sakit." Kamu istirahat. Kamu minum obat, ada titik mulainya dan ada titik sembuhnya. Tapi kalau lelahnya datang sedikit demi sedikit, kamu tidak pernah tahu kapan tepatnya kamu mulai kelelahan. Kamu hanya tahu bahwa sekarang kamu sudah sangat lelah, dan kamu tidak ingat kapan terakhir kali merasa benar-benar tidak lelah. Raka sampai di titik itu sekitar bulan ke-11 tahun ketiganya kerja. Underscore 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 underscore. Cicilan koperasi sudah lunas 2 bulan lalu. Seharusnya ada sedikit napas. 400.000 per bulan kembali ke tangannya. Tapi sebelum ia sempat merasakannya, ada keperluan baru yang datang. Dina, adiknya, diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di kota yang sama. Bukan universitas besar, tapi negeri, yang artinya ada jalur subsidi, ada kemungkinan beasiswa, ada harapan. Bapak dan ibunya telepon malam itu dengan suara yang paling bahagia yang pernah Raka dengar dalam 2 tahun terakhir.
Raka ikut senang. Sanggup. Tapi di balik rasa senang itu, ada hitungan yang langsung berjalan di kepalanya tanpa ia minta. Semester pertama, uang pangkal, buku, kos kalau perlu, ongkos sehari-hari. Belum ada yang menyebut angka. Tapi 2 hari kemudian, ibunya telepon lagi. Lebih pelan. Lebih hati-hati. Nak, kira-kira kamu bisa bantu semester pertama Dina tidak? 1.800.000. Kalau tidak bisa sekaligus juga tidak apa-apa. Dicicil juga bisa. Raka bilang bisa. Ia tidak tahu dari mana. Tapi ia bilang bisa. Underscore 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 underscore. Rekeningnya tersisa 180.000 sampai gajian berikutnya. 2 minggu lagi. 180.000 untuk 14 hari. 12.000 per hari. Lebih kurang. Ia kembali ke roti tawar di laci. Ia berhenti beli kopi sacetan yang biasanya jadi satu-satunya hal yang ia tunggu di pagi hari. Ia tunda bayar langganan kuota yang sudah hampir habis. Kalau perlu, pakai wifi kantor saja untuk semua hal. Tidak ada yang ia ceritakan ke siapapun. Bukan karena gengsi, ia sudah lama tidak punya energi untuk gengsi. Lebih karena ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan ia tidak mau menjadi beban cerita untuk orang lain yang hidupnya juga tidak mudah. Underscore 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 underscore. Di kantor, minggu itu ada pengumuman yang sudah lama ia tunggu diam-diam. Ada posisi supervisor administrasi yang kosong. Atasannya langsung, Pak Hendra, yang akan pensiun dini akhir kuartal ini karena alasan kesehatan. Posisinya akan diisi dari internal atau eksternal. Belum jelas. Raka tidak pernah bicara soal ini ke siapapun. Tapi diam-diam, ia sudah 3 tahun di sini. Ia hafal semua sistem. Ia yang paling sering kena tugas tambahan. Kalau ada yang layak dipertimbangkan dari dalam, seharusnya ada namanya. Seharusnya. Pengumuman resminya keluar Kamis pagi lewat grup WhatsApp kantor. Nama yang disebut bukan namanya. Supervisornya adalah seseorang bernama Aldi, lulusan baru yang baru masuk 6 bulan lalu. Yang belakangan Raka tahu, adalah keponakan dari salah satu mitra pemilik perusahaan. Underscore 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 underscore. Raka baca pengumuman itu 2 kali. Lalu ia letakkan HP-nya menghadap bawah di atas meja. Ia lanjutkan pekerjaannya. Input data. Recap pengiriman. Terima telepon. Hari itu ia tidak bicara banyak. Kalau ditanya sesuatu, ia jawab secukupnya. Teman mejanya, Sari, sempat tanya, "Kamu baik-baik aja, kah?" "Kelly Hayton Pukit." Raka jawab, "Kurang tidur." Sari mengangguk dan tidak bertanya lagi. Underscore 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 underscore. Malam setelah pengumuman itu, Raka duduk di tepi kasurnya cukup lama sebelum akhirnya rebahan. Bukan menangis, bukan marah meledak-ledak, hanya duduk. Ada perasaan yang susah dinamai, bukan sekadar kecewa karena tidak dapat promosi. Lebih dari itu. Seperti sesuatu yang selama ini ia pegang pelan-pelan terlepas dari genggaman, dan ia tidak sempat mempersiapkan diri. 3 tahun. Ia sudah di sini 3 tahun. Dan rasanya seperti tidak meninggalkan bekas apapun. Underscore 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 underscore. Kalau kamu pernah bekerja sepenuh hati tapi merasa tidak terlihat, bagikan video ini ke 1 orang yang menurutmu juga perlu mendengar cerita ini. Mungkin mereka sedang butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Underscore 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 underscore. Jam 9 malam, ia coba tidur. Tapi matanya tidak mau tutup. Ia menatap langit-langit kamarnya, noda bocor yang sama, di tempat yang sama, seperti setiap malam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri. Kalau 3 tahun ke depan hidupku masih seperti ini, apa aku sanggup? Ia tidak tahu jawabannya.
Dan justru itu yang paling melelahkan, bukan pertanyaannya, tapi kenyataan bahwa ia tidak punya jawaban, dan tidak tahu kemana harus mencarinya. Lelah itu bukan hanya di badan. Lelah itu sudah masuk jauh ke dalam, ke bagian yang tidak bisa diistirahatkan hanya dengan tidur. 2 minggu setelah pengumuman itu, hidup Raka kembali berjalan seperti biasa. Maksudnya, dari luar, tidak ada yang berbeda. Ia tetap datang pagi, duduk di meja yang sama, mengerjakan hal yang sama. Aldi, supervisor baru itu, sudah mulai masuk dan duduk di ruangan Pak Hendra yang sekarang jadi ruangannya. Sesekali ia keluar dan memberi instruksi dengan nada seseorang yang masih belajar bagaimana caranya memberi instruksi. Raka mendengarkan. Menggengak. Mengerjakan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang berjalan di dalam kepalanya. Underscore 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 underscore. Tubuhnya mulai memberi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Pagi-pagi ia sudah merasa lelah sebelum benar-benar melakukan apapun. Bukan ngantuk biasa, lebih seperti berat. Seperti ada sesuatu yang menindih dari dalam, dan tidak hilang meski sudah tidur 7 jam. Nafsu makannya turun. Bukan karena tidak ada uang, gajian sudah masuk, kondisi finansialnya sedikit lebih bernapas. Tapi ia sering lupa makan, atau lebih tepatnya, tidak merasa lapar sampai perutnya sudah benar-benar protes. Ia mulai sering sakit kepala ringan di sore hari. Jenis sakit kepala yang tidak cukup parah untuk minum obat, tapi cukup mengganggu untuk membuat segalanya terasa lebih berat dari seharusnya. Ia tidak pergi ke dokter. Ia tahu dokter akan bilang kurang istirahat, kurang minum air, terlalu stres. Dan Raka tidak butuh dokter untuk tahu itu. Underscore 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 underscore. Hari itu hujan turun sejak siang. Raka selesai kerja pukul 5:20. Ada laporan yang harus ia selesaikan sebelum pulang. Permintaan mendadak dari Aldi yang disampaikan pukul 4:50. Raka tidak protes. Ia kerjakan. Waktu ia keluar kantor, hujan masih deras. Ia pakai jas hujan yang sudah mulai sobek di bagian jahitan bahu kirinya. Kalau hujannya tidak terlalu lebat, masih bisa dipakai. Tapi malam itu hujannya tidak kooperatif. 10 menit pertama masih aman. Lalu di perempatan dekat pasar, lampu merah yang sama yang selalu menyiksanya. Motornya batuk 2 kali dan mati. Raka coba starter. Tidak nyala. Coba lagi. Tidak nyala. Hujan makin keras. Ia turun dari motor, coba kickstarter beberapa kali. Orang-orang di sekitarnya yang juga terjebak hujan melirik sebentar lalu mengalihkan pandangan. Bukan tidak peduli, mungkin, tapi juga tidak punya waktu untuk urusan orang lain. Bengkel langganannya sudah tutup. Ia tahu itu bahkan sebelum mengecek. Jam segini, hujan seperti ini. Jadi ia dorong motornya. Hampir 2 kilometer. Dalam hujan. Dengan jas hujan yang sobek di bahu kiri, yang artinya separuh punggungnya basah kuyup sejak 5 menit pertama. Underscore 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 underscore. Ia sampai di kos pukul 7:04. Parkir motor di tempatnya. Lepas helm. Berdiri di teras kos yang kecil. Atapnya cukup untuk melindungi dari hujan. Tapi anginnya membawa dingin yang menempel di baju basahnya. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di sana, memandang jalan di depan kos yang sepi karena hujan. Lampu jalanan yang satu samar karena ada serangga mati di dalamnya. Genangan air yang terbentuk di depan pagar. Dan tiba-tiba, tanpa ia rencanakan, tanpa ada pemicu yang jelas, semua hal itu terasa menumpuk sekaligus. Bukan hanya soal malam ini. Bukan hanya soal motor dan hujan dan baju basah. Tapi 3 tahun yang berjalan tanpa kemana-mana. 400.000 yang dipinjam dan dicicil dan habis sebelum sempat dirasakan. Promosi yang tidak pernah datang. Nama yang tidak disebut. Sarapan yang sering dilewati. Makan siang yang diganti roti tawar. Telepon ibu yang selalu diakhiri dengan kekhawatiran yang tidak diucapkan. Semua itu ada di sana. Di teras kos yang kecil. Dalam dingin yang menempel di baju basah.
Underscore 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 underscore. Raka duduk di lantai teras. Punggungnya bersandar di tembok. Lutut ditarik ke skiwi kodada. Ia tidak menangis. Matanya panas tapi tidak sampai menangis. Lebih seperti ada sesuatu yang menekan dari belakang mata tapi tidak menemukan jalan keluar. Di titik itu, muncul pikiran yang belum pernah seterang itu sebelumnya. Kalau besok aku tidak masuk kerja, apa yang benar-benar berubah? Bukan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Bukan itu. Tapi pikiran yang lebih sunyi dan mungkin lebih berbahaya dari itu. Pikiran bahwa kehadirannya, usahanya, semua yang sudah ia lakukan selama 3 tahun ini, mungkin tidak benar-benar berarti apa-apa. Bahwa ia bisa hilang dari tempat itu dan semuanya akan tetap berjalan. Laporan tetap dibuat. Data tetap diinput. Telepon tetap dijawab oleh orang lain. Dengan cara yang tidak berbeda. Pikiran itu tidak datang dengan marah. Tidak dramatis. Ia datang pelan dan datar, seperti pernyataan fakta. Dan justru karena itu, rasanya lebih berat. Underscore 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 underscore. Ia duduk di sana mungkin 20 menit. Mungkin lebih, ia tidak benar-benar menghitung. Hujan mulai mereda jadi gerimis. Di kamar sebelah, ia dengar suara televisi tetangganya, acara variety show yang penuh tawa. Suara yang terasa sangat jauh dari apa yang sedang ia rasakan. Padahal hanya dipisahkan satu dinding tipis. Perlahan, ia berdiri. Buka pintu kamar. Masuk. Ganti baju. Keringkan rambut dengan handuk seadanya. Rebus air di dispenser mini yang ia beli secondan 2 tahun lalu. Ia minum air hangat itu sambil berdiri di tengah kamar. Tidak melakukan apa-apa yang besar. Tidak menelepon siapapun. Tidak menulis apapun. Tidak membuat keputusan apapun. Ia hanya masuk ke dalam, secara harfiah dan mungkin juga dalam arti lain. Underscore 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 underscore. Kalau kamu pernah sampai di titik itu, titik ketika kamu tidak menangis, tidak marah, tapi hanya diam dan tidak tahu harus merasa apa, kamu tidak perlu menjelaskannya ke siapapun. Tapi kalau kamu mau, tulis di kolom komentar, aku pernah di sini. Hanya itu, kami akan membacanya. Underscore 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 underscore. Malam itu ia tidur lebih cepat dari biasanya. Bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya sudah tidak punya sisa energi untuk tetap terjaga. Sebelum matanya benar-benar tutup, ada satu pikiran terakhir yang melintas. Bukan pikiran yang besar, tidak puitis, tidak bermakna khusus pada saat itu. Hanya sebuah pertanyaan kecil yang muncul begitu saja, seperti bisikan sebelum tidur. Apa ada orang lain yang malamnya juga seperti ini? Ia tidak tahu jawabannya. Dan dengan ketidaktahuan itu, ia tertidur. Tidak ada yang berubah keesokan harinya. Raka bangun, cuci muka, berangkat kerja. Motornya, yang semalam ia dorong kehujanan, ternyata mau nyala pagi itu setelah dikik 3 kali. Entah kenapa, mungkin memang hanya butuh istirahat, seperti pemiliknya. Ia tidak sempat ke bengkel. Niatnya ada, tapi paginya mepet dan ia memilih berangkat daripada terlambat. Hari itu di kantor berjalan seperti biasa. Input data. Recap. Laporan. Pak Aldi minta satu file yang sebetulnya sudah ada di folder shared sejak minggu lalu. Raka tunjukkan lokasi filenya tanpa komentar tambahan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalam. Underscore 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 underscore. Momen itu datang di hari kedua setelahnya. Bukan di tempat yang istimewa. Bukan dalam situasi yang direncanakan. Hanya di warung kopi kecil di gang samping kantor. Tempat yang atapnya dari seng. Mejanya dari kayu yang sudah pudar catnya, dan kopinya dijual 2.500 per gelas plastik. Raka kesana waktu istirahat siang. Sendiri, seperti biasanya belakangan ini. Ia pilih bangku di ujung, pesan kopi hitam, dan duduk memandang jalan kecil di depan warung yang sesekali dilewati motor dan kucing kampung yang sama setiap harinya.
Beberapa menit kemudian, Pak Warno datang. Underscore 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 underscore. Pak Warno adalah satpam kantor yang sudah 11 tahun di perusahaan itu. Usianya sekitar 50 tahunan. Rambutnya sudah beruban di bagian pelipis. Jalannya sedikit lambat karena pernah kecelakaan motor beberapa tahun lalu yang bikin lututnya tidak bisa lagi diajak berlari. Raka kenal Pak Warno sejak hari pertama masuk kerja. Bukan akrab. Lebih kekenal seperti kamu kenal orang yang setiap hari kamu lihat tapi jarang benar-benar bicara. Saling sapa, saling angguk, sesekali ngobrol soal cuaca atau soal kantor. Pak Warno duduk di bangku sebelah Raka, pesan teh manis, dan mulai makan bekalnya dari kotak makan yang dibungkus kain batik lusuh. Mereka duduk diam beberapa saat. Tidak canggung, hanya diam yang wajar antara dua orang yang tidak perlu mengisi setiap detik dengan kata-kata. Underscore 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 underscore. Lalu Pak Warno mulai bicara. Tidak ada pembuka yang khusus. Tidak ada, aku mau cerita sesuatu. Ia mulai bicara seperti melanjutkan percakapan yang tidak pernah dimulai. Santai, datar, seperti orang yang sedang berpikir keras dan kebetulan ada orang lain di sebelahnya. Saya dulu 3 kali mau keluar dari kantor itu, kata Pak Warno, sambil masih mengunyah. Raka tidak menjawab, tapi ia mendengarkan. Pertama waktu tahun keempat, gaji tidak naik-naik, capek, ngerasa kayak jalan di tempat. Sudah cari-cari lowongan lain, sudah nyiapin surat pengunduran diri segala. Terus kenapa tidak jadi keluar? Raka bertanya, bukan karena sedang mencari nasihat, tapi karena pertanyaan itu keluar begitu saja. Pak Warno minum tehnya dulu sebelum menjawab. Karena waktu itu saya duduk dan mikir, saya mau keluar buat apa? Buat masuk ke tempat lain yang belum tentu lebih baik? Buat mulai dari nol lagi dengan orang-orang yang belum saya kenal, sistem yang belum saya pahami. Ia mengangkat bahu. Mungkin di luar lebih baik, mungkin tidak. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, saya tidak bisa terus-terusan lari dari rasa tidak nyaman. Raka menar ta på Gelas nya. Jadi saya putuskan, lanjut Pak Warno, saya tetap di sini. Tapi saya ubah cara saya jalaninya. Bukan nunggu tempat itu yang berubah dulu. Saya yang coba berubah duluan. Ia bilang itu bukan dengan nada menggurui. Tidak ada intonasi, kamu harus dengarkan ini. Ia bilang seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan kebetulan Raka ada di sebelahnya. Underscore 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 underscore. Mereka habiskan sisa istirahat dengan diam lagi. Pak Warno selesai makannya, lipat kain batiknya, pamit balik duluan karena shiftnya mulai 5 menit lagi. Hati-hati, kata Pak Warno singkat, sambil berdiri. Ipsilona, Pak. Dan Pak Warno pergi. Underscore 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 underscore. Raka duduk beberapa menit lagi setelah itu, menghabiskan kopinya yang sudah mulai dingin. Tidak ada perasaan yang tiba-tiba meledak. Tidak ada momen klik yang dramatis seperti di film. Tidak ada air mata atau senyum lebar atau tekad membara yang muncul seketika. Hanya ada satu kalimat yang terus berputar pelan di kepalanya. Ubah cara menghala ninja. Bukan ubah tempatnya. Bukan lari. Bukan tunggu sesuatu dari luar yang datang menyelamatkan. Ubah cara menghala ninja. Kalimat itu tidak terasa seperti nasihat yang besar. Justru itu yang membuatnya tidak langsung ia buang seperti nasihat-nasihat motivasi yang sering ia lewati begitu saja di media sosial. Ini terdengar seperti sesuatu yang lebih jujur, lebih kotor, lebih nyata, lebih bisa dipercaya. Underscore 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 underscore. Malamnya, Raka membuka aplikasi catatan di HP-nya. Aplikasi itu terakhir ia buka 8 bulan lalu. Isinya reminder belanja dan satu daftar film yang ingin ia tonton yang tidak pernah ia tonton. Ia buat catatan baru. Satu kalimat. Apa yang bisa aku kontrol hari ini? Ia tidak langsung menjawabnya. Ia simpan catatan itu dan letakkan HP-nya.
Pertanyaan itu menggantung di kepalanya malam itu. Bukan dengan berat, tapi dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan pertanyaan yang melelahkan. Lebih seperti pertanyaan yang untuk pertama kalinya terasa bisa dijawab. Belum tahu jawabannya. Tapi setidaknya, kali ini terasa seperti ada pintu yang bisa diketuk. Underscore 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 underscore. Kadang satu percakapan yang tidak direncanakan bisa mengubah cara kita melihat sesuatu. Tanpa kita minta, tanpa kita sadari. Kalau kamu punya momen seperti itu, ceritakan di komentar. Kami ingin mendengar. Underscore 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 underscore. Raka tidur malam itu dengan pikiran yang sedikit lebih ringan dari beberapa malam sebelumnya. Bukan karena masalahnya selesai. Tidak ada yang selesai. Gaji masih sama. Posisi masih sama. Motor masih perlu dibawa ke bengkel. Adiknya masih kuliah dan butuh biaya. Semua masih ada. Semua masih nyata. Tapi ada sesuatu yang bergeser. Sangat kecil. Hampir tidak terasa. Seperti ketika kamu mengubah posisi tidur dan tiba-tiba punggungmu tidak sepegal tadi. Bukan sembuh. Bukan berubah. Hanya sedikit lebih bisa bernapas. Dan untuk malam itu sudah cukup. Tidak ada momen besar ketika Raka memutuskan untuk mencoba lagi. Tidak ada pagi yang tiba-tiba terasa berbeda. Tidak ada musik yang mengeras di latar belakang. Tidak ada cermin yang ia tatap sambil bilang ke dirinya sendiri bahwa hari ini semuanya akan berubah. Yang ada hanya Senin pagi biasa. Alarm jam 5.45. Langit masih gelap. Kipas angin yang harus dikibas dulu sebelum nyala. Baju kerja yang ia ambil dari gantungan dan ia pakai sambil masih setengah mengantuk. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kecil, hampir tidak terasa. Ia bangun 15 menit lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat. Lebih karena ia ingat sesuatu yang ia putuskan malam sebelumnya. Di antara setengah sadar dan setengah tidur. Berangkat lebih awal supaya tidak terburu-buru. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Underscore 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 underscore. Selama ini Raka selalu berangkat dalam kondisi mepet. Bangun kesiangan, buru-buru mandi, skip sarapan, langsung tancap gas dengan motor yang masih dingin. Sampai di kantor dengan napas yang belum tenang dan pikiran yang sudah penuh sebelum hari dimulai. Pagi pertama ia berangkat lebih awal. Jalanan masih sepi. Pedagang kaki lima baru mulai buka. Lampu merah di perempatan pasar itu, yang selalu menjadi titik sial motornya, ia lewati tanpa antre, tanpa berhenti, tanpa dengung mesin yang mengkhawatirkan. Ia sampai di kantor 12 menit sebelum jam masuk. Ruangan masih sepi. Pak Warno sedang duduk di pos satpam sambil baca koran. Lampu belum semua dinyalakan. Mesin absensi masih nganggur. Raka duduk di mejanya. Nyalakan komputer. Tunggu loading. Dan di 12 menit itu, sebelum rekan-rekan lain datang, sebelum telepon mulai berdering, sebelum Aldi mulai kasih instruksi, ia duduk dalam sunyi yang tidak biasa ia rasakan di kantor. Sunyi yang tenang. Bukan sunyi yang kosong. Ia tidak melakukan hal produktif luar biasa di 12 menit itu. Ia hanya duduk, minum air putih dari botol yang ia bawa dari kos, dan membiarkan pikirannya pelan-pelan siap menghadapi hari. Hal yang sangat kecil, tapi terasa berbeda. Underscore 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 underscore. Keputusan kedua datang 2 hari kemudian. Juga bukan keputusan yang besar. Ia mulai bawa bekal dari kos. Bukan karena program hidup sehat yang terencana. Bukan karena tiba-tiba jadi orang yang rajin masak. Ia hanya beli rich cooker kecil secondan seharga 80.000 dari teman kos sebelah yang mau pindah. Rich cooker yang tombol hangatnya sudah tidak berfungsi tapi masih bisa masak nasi dengan baik. Setiap malam ia masak nasi secukupnya. Lauk seadanya, telur dadar, tempe goreng, kadang sarden kaleng kalau lagi ada sisa uang. Dibungkus kotak makan plastik yang ia beli 12.000 di pasar. Dibawa ke kantor keesokan paginya. Makan siang pertama dengan bekal sendiri terasa aneh. Duduk di meja sambil buka kotak makan, sementara teman-teman lain pergi ke warung. Sari sempat lirik dan bertanya,
Bawa bekal sekarang, Ka. Iya, lagi coba hemat, jawab Raka singkat. Sari angguk dan tidak tanya lebih lanjut. Tapi yang Raka rasakan bukan hanya soal hemat. Lebih dari itu, ada sesuatu yang berbeda ketika ia makan dengan layak di siang hari, tanpa harus menghitung apakah ia punya cukup uang untuk itu. Nasi dan telur dadar yang ia masak sendiri terasa lebih mengenyangkan dari roti tawar 2 lembar yang selama ini ia makan dalam diam di laci meja. Mungkin bukan soal makanannya. Mungkin soal rasa bahwa ia mengurus dirinya sendiri dengan cara yang lebih baik, meski hanya sedikit. Underscore 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 underscore. Tapi bukan berarti semuanya tiba-tiba mudah. Minggu kedua, ada sore ketika ia pulang dan tidak jadi masak karena terlalu lelah. Ia rebahan begitu sampai di kasur dan ketiduran sampai pukul 8 malam. Bangun dengan perut lapar dan kepala berat, lalu keluar beli nasi bungkus dengan rasa bersalah yang tidak jelas alasannya. Minggu ketiga, ada pagi ketika alarm berbunyi jam 5.45 dan ia matikan. Sengaja, lalu tidur lagi sampai jam 6 lewat. Berangkat to buru-buru. Kena macet di perempatan pasar. Sampai kantor dengan napas tidak tenang dan suasana hati yang sudah miring sebelum hari benar-benar dimulai. Ia tidak merasa gagal secara dramatis. Tapi ada perasaan kecil yang mengganjal, seperti ia mundur sedikit setelah sempat maju. Malam itu ia buka catatan di HP-nya. Pertanyaan yang ia tulis beberapa minggu lalu masih ada di sana. Apa yang bisa aku kontrol hari ini? Ia tambahkan 1 baris di bawahnya. Hari ini tidak sempurna, tapi besok bisa dicoba lagi. Bukan kalimat yang ia temukan di buku motivasi. Bukan sesuatu yang terdengar bijak. Hanya kalimat yang jujur. Sedikit lelah, sedikit pasrah, tapi masih ada kata besok di dalamnya. Dan kata besok itu, ternyata, cukup penting. Underscore 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 underscore. Di kantor, hubungannya dengan Aldi berjalan dalam jarak yang sopan. Raka tidak membenci Aldi. Aldi bukan orang jahat. Ia hanya orang yang mendapat sesuatu bukan karena ia paling layak, tapi karena keadaan memihaknya. Itu tidak adil. Tapi Raka sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa tidak adil bukan berarti tidak nyata. Ia kerjakan apa yang diminta. Tidak lebih, tidak kurang. Ia berhenti mengerjakan hal-hal di luar tugasnya tanpa diminta. Bukan karena perlawanan diam-diam, tapi karena ia mulai sadar bahwa energinya terbatas dan ia perlu memilih kemana energi itu pergi. Kecil. Tapi itu keputusan. Underscore 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 underscore. Ada satu malam di akhir minggu keempat ketika Raka duduk di tepi kasurnya. Posisi yang sama seperti malam-malam berat sebelumnya, tapi kali ini dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ia tidak bisa menyebutnya bahagia. Tidak juga bisa menyebutnya lega sepenuhnya. Tapi ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sesuatu yang kecil dan rapuh dan belum bisa ia beri nama, yang terasa seperti ia sedang membangun sesuatu, meski ia belum tahu apa bentuk akhirnya. Seperti meletakkan satu bata di lantai kosong. Belum jadi tembok, belum jadi rumah, tapi sudah ada satu bata. Dan itu bukan tidak berarti apa-apa. Underscore 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 underscore. Keputusan terkecil yang pernah kamu buat untuk dirimu sendiri, kadang lebih berarti dari yang kamu sadari. Kalau hari ini kamu melakukan satu hal kecil untuk dirimu, makan dengan layak, tidur lebih awal, berangkat tidak terburu-buru, itu sudah cukup. Tekan suka kalau kamu setuju. Underscore 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 underscore. Raka matikan lampu kamarnya pukul 10:15. Sebelum tidur, ia set alarm jam 5.45. Bukan karena ia yakin besok akan lebih baik. Bukan karena ia sudah punya rencana besar yang siap dijalankan. Tapi karena satu hal yang pelan-pelan ia pelajari dalam beberapa minggu terakhir, bahwa memilih untuk mencoba lagi tidak harus terasa seperti keberanian yang membara. Kadang memilih untuk mencoba lagi hanya terasa seperti menekan tombol alarm. Dan besok pagi, ketika alarm itu berbunyi, ia akan bangun.
Mungkin dengan malas. Mungkin dengan berat. Mungkin dengan pikiran yang belum sepenuhnya siap. Tapi ia akan bangun. Kalau ada yang mengamati hidup Raka dari luar di periode ini, mereka tidak akan melihat perubahan apapun. Gaji masih sama. Jabatan masih sama. Kos masih sama. Motor masih sama. Bengkel akhirnya ia datangi. Karburator dibersihkan. Habis 120.000 yang membuat minggu itu lebih ketat dari biasanya. Tapi setidaknya motornya tidak batuk-batuk lagi di lampu merah. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi ada sesuatu yang sedang berjalan di dalam. Pelan, tidak konsisten. Kadang maju kadang mundur. Yang tidak bisa dilihat dari luar dan memang tidak perlu dilihat dari luar. Underscore 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 underscore. Ide itu datang dari kebosanan. Suatu siang, Raka selesai semua tugasnya lebih cepat dari biasanya. Kebetulan hari itu volume pekerjaan memang sedang sepi. Ia duduk di depan komputer dengan tidak ada yang perlu dikerjakan. Dan ia tidak mau mengisi waktu dengan scroll berita atau buka YouTube karena terasa membuang-buang sesuatu. Ia buka folder dokumen kantor. Ada file laporan keuangan bulanan yang biasanya dikerjakan oleh bagian lain. Laporan yang kadang datang ke mejanya dalam kondisi acak-acakan dan harus ia rapikan sebelum dikirim ke manajemen. Selama ini ia rapikan secara manual, satu persatu, karena tidak tahu cara lain. Iseng, ia buka YouTube di tab lain. Ketik, cara buat laporan keuangan otomatis Excel. Video pertama yang muncul berdurasi 22 menit. Ia putar dengan volume kecil, earphone satu sisi lagi terbuka untuk dengar kalau ada yang memanggil. 22 menit itu berlalu tanpa terasa. Ia tidak langsung paham semuanya. Tapi ada beberapa bagian yang masuk. Soal formula sederhana, soal cara menyusun tabel supaya bisa difilter otomatis. Hal-hal yang terdengar teknis, tapi ternyata tidak sekompleks yang ia bayangkan. Ia tutup video itu ketika ada telepon masuk yang harus ia angkat. Tapi malamnya, di kos, ia buka lagi. Underscore 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 underscore. Pagitula Mulania. Bukan dengan pendaftaran kursus berbayar. Bukan dengan beli buku. Hanya dengan YouTube, HP yang layarnya sudah mulai retak di sudut kanan bawah. Dan malam-malam yang sebelumnya ia habiskan untuk rebahan tanpa melakukan apapun. Ia mulai menonton video-video soal Excel, formula dasar, pivot table, cara bikin laporan yang rapi dan bisa diperbarui tanpa harus mengetik ulang dari awal. Pelan-pelan, tidak berurutan, tidak dengan jadwal yang ketat. Kadang ia nonton satu video penuh sambil tiduran di kasur. Kadang di tengah video ia ketiduran dan harus putar ulang dari mana ia terakhir ingat. Kadang ia tidak paham satu konsep dan harus cari video lain yang menjelaskan hal yang sama dengan cara berbeda. Tidak ada yang menyemangatinya. Tidak ada teman yang tanya, gimana progresnya. Tidak ada yang tahu ia sedang belajar sesuatu. Ia hanya belajar sendiri, di kamar 3x3 meter, dengan suara kipas angin sebagai satu-satunya latar belakang. Underscore 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 underscore. Minggu ketiga, ia coba terapkan apa yang ia pelajari ke file laporan yang ada di kantor. Hasilnya berantakan. Formula yang ia ketik keluar pesan error yang tidak ia mengerti. Tabel yang ia susun tidak bisa difilter dengan benar. Satu kolom yang seharusnya otomatis menjumlah, malah menampilkan angka 0 terus. Ia duduk di depan layar itu cukup lama. Ada perasaan yang familiar. Bukan marah, lebih ke frustrasi yang datar. Perasaan ketika kamu sudah mencoba, dan hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Ia simpan filenya. Tutup. Kerjakan hal lain. Malamnya, ia cari tahu kenapa formulanya error. Ternyata ada tanda titik koma yang seharusnya koma. Satu karakter. Itu saja. Ia perbaiki keesokan harinya. Formulanya jalan. Ia tidak bersorak. Tidak foto layarnya untuk dikirim ke siapapun. Ia hanya duduk sebentar, lihat angkanya bergerak otomatis seperti yang seharusnya, dan merasakan sesuatu yang kecil tapi nyata di dadanya. Sesuatu yang terakhir ia rasakan sudah cukup lama. Rasa bahwa ia berhasil memahami sesuatu yang sebelumnya tidak ia pahami.
Underscore 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 underscore. Proses itu tidak selalu mulus. Ada minggu ketika ia tidak buka YouTube sama sekali. Terlalu lelah, terlalu banyak pikiran, terlalu tidak mood. Ada malam ketika ia buka aplikasi catatannya dan membaca lagi pertanyaan yang ia tulis berminggu-minggu lalu. Apa yang bisa aku kontrol hari ini? Dan tidak bisa menjawabnya karena hari itu rasanya tidak ada yang dalam kendalinya. Ada juga satu Jumat malam ketika ia iseng buka situs lowongan kerja. Bukan dengan niat serius, lebih karena penasaran. Ia lihat beberapa posisi admin di perusahaan lain. Gajinya tidak jauh berbeda. Beberapa bahkan lebih rendah. Ia tutup situsnya. Bukan karena tidak mau pindah, tapi karena ia sadar, untuk pertama kalinya dengan cukup jelas, bahwa masalahnya selama ini bukan hanya soal tempatnya. Sebagian besar masalahnya ada di dalam dirinya sendiri, di cara ia menjalani, di cara ia memandang, di kebiasaan-kebiasaan kecil yang perlahan menguras energinya tanpa ia sadari. Pindah tempat tidak akan otomatis memperbaiki itu. Underscore 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 underscore. Bulan kedua berjalan. Lalu bulan ketiga. Raka tidak merasa hidupnya berubah secara signifikan. Gajinya masih sama. Posisinya masih sama. Aldi masih duduk di ruangan yang dulu Pak Hendra tempati. Tapi ada hal-hal kecil yang perlahan berbeda. Ia sudah bisa membuat satu jenis laporan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia tahu di mana letak error yang sering muncul dan bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus tanya orang lain. Ia mulai menawarkan, dengan hati-hati, tanpa berharap terlalu banyak, untuk bantu rapikan sistem laporan di bagian lain yang selama ini masih dikerjakan manual. Tidak semua orang tertarik. Tapi ada satu rekan di bagian pengiriman yang bilang, "Oh boleh, Kak, kalau kamu mau." Raka bantu. Tidak dapat bayaran tambahan. Tidak dapat pujian yang berarti. Tapi ia dapat sesuatu yang berbeda. Rasa bahwa ia melakukan sesuatu karena ia bisa, bukan karena ia harus. Dan perbedaan antara keduanya, ternyata, terasa sangat berbeda di dalam dada. Underscore 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 underscore. Proses yang tidak ada yang lihat tetap nyata. Usaha yang tidak ada yang tahu tetap berarti. Kalau kamu sedang berjalan pelan dalam kegelapan dan tidak ada yang tahu, kami tahu. Simpan video ini supaya bisa kamu tonton lagi kalau kamu butuh diingatkan. Underscore 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 underscore. Suatu malam di akhir bulan ketiga proses itu, Raka berbaring di kasurnya setelah belajar satu konsep baru yang akhirnya ia pahami setelah 3 kali menonton video yang berbeda. Ia letakkan HP-nya di dada. Mina tap langit-langit. Noda bocor yang sama. Di tempat yang sama. Tapi entah kenapa malam itu, ia tidak memandangnya dengan cara yang sama seperti dulu. Dulu noda itu terasa seperti pengingat bahwa tidak ada yang berubah. Bahwa hidupnya diam di tempat seperti noda itu diam di plafon. Malam itu ia memandangnya dan berpikir hal yang berbeda. Bahwa ia masih di kamar yang sama. Tapi ia tidak lagi orang yang sama persis seperti 3 bulan lalu. Perubahannya tidak terlihat. Tidak bisa ia tunjukkan ke siapapun. Tidak ada yang bisa ia foto dan posting. Tapi ia tahu. Dan malam itu, hanya itu yang ia butuhkan. Ada yang aneh yang mulai Raka sadari sekitar bulan keempat. Bukan sesuatu yang bisa ia tunjuk dengan jelas. Bukan momen yang bisa ia ceritakan dengan dramatis. Lebih seperti sesuatu yang ia temukan sudah berbeda. Seperti ketika kamu sadar kamu sudah tidak sakit kepala lagi, tapi tidak ingat kapan tepatnya sakitnya berhenti. Yang ia sadari pertama kali adalah ini. Ia tidak lagi menghitung hari. Dulu, tanpa sadar, ia sering berpikir dalam satuan, berapa hari lagi sampai weekend, atau berapa minggu lagi sampai gajian. Hidupnya terasa seperti rangkaian titik finish kecil yang harus ia capai satu persatu hanya untuk bisa bernapas sejenak sebelum lari lagi. Sekarang ia tidak tahu kapan kebiasaan itu berhenti. Ia hanya sadar, suatu pagi, bahwa ia bangun dan tidak langsung menghitung. Ia hanya bangun.
Underscore 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 underscore. Sari yang pertama kali menyebutnya, meski tidak dalam konteks yang serius. Mereka sedang istirahat siang, duduk di pantry sambil menunggu air dispenser yang mau habis diisi ulang. Sari mengeluh panjang tentang betapa bosannya kantor ini, betapa tidak ada yang berubah, betapa rasanya seperti terjebak di tempat yang sama setiap harinya. Raka männen Garkan. Tidak memotong. Lalu Sari tanya, hampir setengah bercanda. Kamu nggak capek, Kak? Udah 3 tahun lebih di sini. Raka diam sebentar sebelum menjawab. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia ingin menjawab dengan jujur, bukan dengan jawaban yang cepat dan aman. Capek, katanya akhirnya. Tapi sekarang aku nggak tahu, capeknya dari tempat ini, atau dari cara aku ngeliat tempat ini. Sari tertawa kecil. Kamu ngomong apa sih, Kak? Raka ikut tersenyum. Tidak menjelaskan lebih lanjut. Tapi kalimat itu, yang keluar begitu saja tanpa ia rencanakan, terasa seperti sesuatu yang ia dengar dari dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Dan ia tahu kalimat itu benar, meski ia tidak bisa sepenuhnya menjelaskan kepada Sari, atau bahkan kepada dirinya sendiri. Underscore 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 underscore. Yang berubah bukan situasinya. Ini penting untuk dikatakan dengan jelas, supaya tidak terdengar seperti cerita tentang seseorang yang menemukan rahasia kebahagiaan dan hidupnya jadi indah setelahnya. Gaji Raka masih 2.800.000. Aldi masih duduk di ruangan supervisor. Pak Hendra sudah pensiun dan tidak ada yang benar-benar menggantikan perannya sebagai orang yang, meski sering melempar pekerjaan tambahan, setidaknya tahu nama-nama orang di kantornya dengan baik. Adiknya Dina masih kuliah dan masih butuh kiriman sesekali. Bapaknya lututnya membaik setelah operasi tapi tidak bisa kerja berat lagi. Ibunya masih mencuci baju tetangga. Semua itu masih ada. Tidak ada yang selesai. Tapi ada sesuatu di dalam cara Raka memproses semua itu yang perlahan berbeda. Underscore 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 underscore. Ia mulai bisa memisahkan mana yang bisa ia ubah dan mana yang tidak. Dulu, semuanya terasa seperti satu gumpalan besar yang menindih. Masalah keluarga, masalah kantor, masalah finansial, masalah arah hidup, semua bercampur jadi satu beban yang tidak bisa ia pegang karena terlalu besar dan tidak berbentuk. Sekarang, pelan-pelan, ia mulai bisa memilah. Gaji yang tidak naik, ia tidak bisa kontrol langsung. Tapi ia bisa membangun keahlian yang membuat ia punya posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi suatu hari nanti. Kiriman ke keluarga, ia tidak bisa hentikan. Tapi ia bisa atur supaya tidak menguras semua yang ada. Aldi yang dapat posisi supervisor bukan karena kemampuan. Itu tidak adil. Tapi itu sudah terjadi dan energi untuk terus marah atas sesuatu yang tidak bisa diubah terlalu mahal harganya. Ia tidak sampai pada kesimpulan ini dengan cara yang filosofis. Tidak duduk dan merenungkannya dengan hikmat. Lebih karena ia sudah terlalu lelah untuk marah pada hal-hal yang tidak dalam kendalinya. Dan dari kelelahan itu, muncul sesuatu yang terasa seperti, meski ia enggan menyebutnya, kebijaksanaan kecil yang praktis. Underscore 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 underscore. Ada satu perubahan lain yang lebih personal dan lebih sulit ia jelaskan. Ia mulai bisa menikmati hal-hal kecil lagi, bukan dengan cara yang tiba-tiba dan berlebihan. Tidak seperti seseorang yang baru sembuh dari sakit berat dan tiba-tiba melihat dunia dengan mata yang berbeda. Lebih halus dari itu, dan justru karena halus, terasa lebih nyata. Kopi pagi yang masih panas ketika ia minum di perjalanan. Ia beli di warung kopi yang sama setiap hari, 2.500, plastik diikat karet. Dulu ia minum sambil setengah terburu-buru, tidak benar-benar merasakan. Sekarang ada beberapa detik ketika ia benar-benar merasakan hangatnya sebelum motornya nyala. Jalanan sepi waktu berangkat pagi, yang dulu hanya jadi latar belakang dari pikiran-pikiran yang sudah penuh sebelum hari dimulai. Sekarang kadang ia perhatikan. Ada tukang sayur yang selalu parkir di sudut yang sama. Ada kucing oranye yang selalu duduk di atas pagar rumah nomor 14. Ada langit yang warnanya berbeda-beda setiap pagi tergantung cuaca. Kadang biru bersih,
kadang kelabu, kadang oranye tipis di ujung timur. Hal-hal yang selalu ada, tapi baru benar-benar ia lihat sekarang. Underscore 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 underscore. Satu malam, ibunya telepon. Percakapan biasa, kabar bapak, kabar Dina yang kata ibunya mulai betah kuliah, kabar tetangga yang rumahnya baru dicat. Ibunya cerita dengan gaya yang selalu sama, runtut, detail, seperti tidak ada hal kecil yang tidak penting untuk diceritakan. Raka mendengarkan sambil tiduran di kasur. Di ujung percakapan, ibunya bilang, seperti selalu, "Kamu makan yang cukup ya, nak, jangan sampai lupa makan." Kalimat yang sama, yang selalu sama. Tapi malam itu Raka mendengarnya dengan cara yang sedikit berbeda. Ia tidak mendengarnya sebagai kekhawatiran yang menyimpan permintaan tersembunyi. Ia mendengarnya sebagai apa yang sebenarnya ia maksud, bahwa ibunya, dengan segala keterbatasan yang ada, hanya ingin tahu bahwa anaknya baik-baik saja. "Iya, Bu. Aku makan kok. Tadi malam masak sendiri." "Oh, masak sendiri sekarang? Masak apa?" "Telur sama tempe." Ibunya tertawa kecil, tawa yang hangat, bukan mengejek. "Sama kayak bapakmu. Dulu waktu merantau juga begitu. Telur sama tempe terus." Raka tidak menjawab apa-apa. Ia hanya tersenyum di ujung telepon. Setelah telepon itu selesai, ia berbaring diam beberapa saat. Ada sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan bahagia yang meluap-luap, hanya hangat. Seperti secangkir teh yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Diminum di waktu yang tepat. Underscore 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 underscore. Perubahan batin tidak pernah terasa seperti kemenangan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada titik di mana kamu bisa bilang, "Nah, disinilah aku berubah." Ia datang tanpa pengumuman, pergi tanpa pamit, dan seringkali baru kamu sadari sudah ada ketika kamu melihat ke belakang dan membandingkan siapa kamu sekarang dengan siapa kamu 6 bulan lalu. Raka tidak tahu apakah ia sudah berubah atau belum. Ia tidak punya cukup jarak untuk melihatnya dengan jelas. Yang ia tahu hanya ini, malam-malam yang dulu terasa seperti ruangan tanpa pintu, sekarang kadang terasa seperti ruangan yang jendelanya sedikit terbuka. Belum bebas, belum lapang, tapi ada angin yang masuk. Dan angin itu, meski kecil, terasa nyata. Underscore 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 underscore. Perubahan yang tidak ada yang lihat tetap perubahan yang nyata. Kalau kamu sedang berproses dalam sunyi, tanpa tepuk tangan, tanpa yang tahu, kamu tidak sendirian. Bagikan video ini ke seseorang yang mungkin sedang butuh diingatkan bahwa berproses pelan bukan berarti tidak bergerak. Underscore 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 underscore. Malam itu Raka matikan lampu lebih awal dari biasanya. Ia berbaring dalam gelap, mendengarkan suara luar, motor yang sesekali lewat, suara televisi dari kamar sebelah, angin yang menggerakkan daun pohon mangga di halaman kos. Suara-suara yang selalu ada setiap malam. Tapi baru malam ini ia benar-benar mendengarnya. Bukan sebagai kebisingan latar belakang dari pikiran yang penuh, tapi sebagai suara yang ada di luar dirinya. Yang mengingatkan bahwa dunia terus berjalan. Dan ia adalah bagian kecil dari dunia yang juga terus berjalan itu. Ia bukan pusat dari segalanya. Dan anehnya, justru kesadaran itu yang membuat bebannya terasa sedikit lebih ringan. Bahwa ia tidak harus menyelesaikan semuanya. Tidak harus punya jawaban atas semuanya. Tidak harus menjadi seseorang yang luar biasa untuk berhak merasa cukup. Ia hanya perlu terus berjalan. Pelan tidak apa-apa. Tidak ada yang menonton pun tidak apa-apa. Ia menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidurnya datang tanpa harus ia kejar. Hasil itu datang bukan seperti pintu yang tiba-tiba terbuka lebar. Lebih seperti retakan kecil di dinding yang selama ini terasa kokoh dan tidak bisa ditembus. Retakan yang tidak kamu perhatikan sampai suatu hari cahaya masuk dari sana dan kamu baru sadar bahwa dindingnya sudah tidak setebal dulu. Raka tidak sedang menunggu sesuatu terjadi ketika sesuatu itu akhirnya terjadi.
Justru itu yang membuatnya berbeda dari semua yang ia bayangkan sebelumnya tentang seperti apa rasanya hidup mulai bergerak. Underscore 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 underscore. Ceritanya sederhana, tidak ada dramanya. Bulan itu jadwal pelaporan bulanan ke manajemen jatuh di tengah minggu, hari Rabu, bukan hari Jumat seperti biasanya, karena ada perubahan jadwal rapat direksi. Aldi yang baru tahu soal perubahan ini di hari Selasa siang langsung panik diam-diam. Laporan yang biasanya dikerjakan 3 hari, sekarang harus selesai dalam 1 hari. Ia keluar dari ruangannya dan melihat ke arah ruang admin. Matanya jatuh ke meja Raka. Raka, bisa bantu laporan bulan ini? Yang versi ringkasnya dulu, buat presentasi besok. Raka tidak langsung menjawab. Ia lihat jam di layar komputer. Pukul 1 siang. Laporan harus selesai sebelum pukul 5. Bisa, kata Raka. Underscore 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 underscore. 4 jam berikutnya, Raka bekerja dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lebih keras, tapi lebih rapi. Ia tahu di mana data yang dibutuhkan disimpan. Ia tahu formula mana yang bisa menarik angka-angka itu secara otomatis tanpa harus diketik satu persatu. Ia tahu cara menyusun tampilan laporan supaya mudah dibaca oleh orang yang tidak setiap hari berurusan dengan angka-angka itu. Semua yang ia pelajari selama berbulan-bulan di malam-malam di kos, dari YouTube, dari mencoba dan gagal, dari formula yang error karena satu tanda baca yang salah, semuanya ada di sana. Sudah menjadi bagian dari cara ia bekerja tanpa harus ia pikirkan lagi satu persatu. Pukul 4:20, laporan selesai. Raka rapikan filenya, beri nama dengan format yang benar, simpan di folder shared yang bisa diakses Aldi. Lalu ia kirim pesan singkat ke Aldi. Sudah selesai, Pak. Sudah di folder laporan bulan ini. Balasan Aldi datang 2 menit kemudian. Oh, cepet banget. Oke, makasih ya. Itu saja. Tidak ada yang luar biasa dari percakapan itu. Raka kembali ke pekerjaannya yang lain. Underscore 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 underscore. Yang terjadi setelahnya, Raka tidak tahu prosesnya. Yang ia tahu hanya bahwa 2 hari kemudian, Pak Dharma, salah satu pemilik perusahaan yang kantornya di lantai atas dan jarang turun ke ruang admin, berdiri di pintu ruangan mereka. Pak Dharma bukan tipe orang yang sering muncul di bawah. Kalau ia turun, biasanya ada sesuatu yang serius, audit mendadak, komplain besar dari klien, atau pengumuman yang tidak menyenangkan. Semua orang di ruangan itu sedikit menegakkan punggungnya. Pak Dharma melihat ke sekeliling ruangan, lalu matanya berhenti di Aldi yang baru keluar dari ruang supervisornya. Aldi, laporan kemarin itu bagus. Rapi, mudah dibaca. Siapa yang buat? Aldi tidak langsung menjawab. Ada jeda setengah detik yang Raka perhatikan dari sudut matanya. Raka, Pak, staf admin kami. Pak Dharma menoleh ke arah meja Raka. Raka tidak sempat menyiapkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap balik. Bagus, kata Pak Dharma singkat. Lalu ia pergi kembali ke lantai atas. Seluruh interaksi itu tidak lebih dari 40 detik. Underscore 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 underscore. Seminggu setelahnya, ada memo internal yang masuk ke email Raka. Ia dipindah ke tim pelaporan langsung. Tim kecil yang tugasnya menyusun laporan bulanan dan triwulanan untuk manajemen. Melapor langsung ke bagian keuangan dan direktur operasional. Bukan posisi baru secara resmi. Tidak ada perubahan titel. Tapi tanggung jawabnya berbeda, dan yang lebih nyata dari itu, gajinya disesuaikan. Naik 400.000 per bulan. Underscore 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 underscore. Raka baca memo itu 2 kali. Lalu ia minimize emailnya dan lanjut mengerjakan tugasnya yang sedang terbuka di tab lain. Tidak ada reaksi besar. Tidak ada lonjakan euforia. Tidak seperti yang mungkin ia bayangkan dulu kalau ia pernah membayangkan momen ini, bahwa ketika hidupnya mulai bergerak, ia akan merasa seperti seseorang yang baru memenangkan sesuatu. Yang ia rasakan lebih sederhana dari itu. Lebih sunyi.
Lebih seperti, oh, jadi ini yang terasa. Underscore 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 underscore. Malam itu ia telepon ibunya. Bukan untuk mengumumkan sesuatu dengan besar-besaran. Lebih karena ia memang sudah beberapa hari tidak telepon, dan ibunya pasti sudah mau menelepon duluan tapi menahan diri, karena tidak mau mengganggu. Percakapannya seperti biasa di awal. Kabar bapak, kabar Dina, kabar tetangga. Lalu di tengah percakapan, Raka bilang dengan nada yang sama seperti ia menceritakan hal-hal lain. Oh iya bu, bulan depan gajiku naik sedikit. Jadi mungkin kiriman ke rumah bisa sedikit lebih dari biasanya. Ibunya diam sebentar di ujung telepon. Diam yang tidak lama, mungkin 3 detik. Tapi Raka tahu ibunya sedang menarik napas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Alhamdulillah, nak, kata ibunya akhirnya. 2 kata. Tapi ada sesuatu di dalam 2 kata itu, di cara ibunya mengucapkannya, pelan dan penuh, yang membuat Raka harus diam sebentar sebelum bisa menjawab. Iya, bu. Ia tidak bilang lebih dari itu. Ibunya juga tidak. Tapi keduanya tahu bahwa percakapan itu menyimpan lebih banyak dari yang diucapkan. Underscore 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 underscore. Kiso kompagnia. Raka män brukar lassimia nia. Amplop kecil yang sudah menemaninya dari awal masih ada di sana. Sudah berganti beberapa kali karena amplop yang lama lusuh. Tapi kebiasaannya menyisihkan uang ke sana tidak pernah benar-benar berhenti, meski kadang jumlahnya tidak konsisten. Ia hitung isinya. 800.000. Bukan jumlah yang besar. Tapi bagi Raka yang 2 tahun lalu pernah punya rekening dengan saldo 180.000 sampai gajian, 800.000 di dalam amplop, di luar rekening, di luar kebutuhan bulanan yang sudah terpenuhi, itu terasa seperti sesuatu. Ia tidak tahu mau dipakai untuk apa. Mungkin untuk servis motor yang lebih menyeluruh. Mungkin untuk beli sepatu baru, yang solnya sudah retak sejak lama dan selama ini ia tunda terus. Mungkin untuk disimpan saja dulu, ditambah pelan-pelan, sampai ada keperluan yang benar-benar membutuhkannya. Belum ada keputusan. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari sekadar punya uang. Ada rasa bahwa ia punya pilihan. Kecil, tapi nyata. Dan memiliki pilihan. Bahkan pilihan yang sederhana sekalipun, terasa seperti sesuatu yang selama ini tidak ia sadari sudah lama absen dari hidupnya. Underscore 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 underscore. Di kantor, tidak banyak yang berubah secara sosial. Sari tahu ia pindah tim dan bilang, "Wah, naik pangkat nih," sambil tertawa. Raka bilang belum naik pangkat, cuma pindah tanggung jawab. Sari bilang, "Sama aja," lalu kembali ke pekerjaannya. Aldi tidak banyak berkomentar. Mungkin ada perasaan tertentu di sana. Raka tidak tahu dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang pasti hubungan mereka tetap sopan, tetap profesional, dan itu cukup. Pak Warno, waktu mereka berpapasan di lorong suatu pagi, hanya angguk dan bilang, "Gimana, Kak?" "Baik, Pak," jawab Raka. Pak Warno angguk lagi. Tidak tanya lebih lanjut. Melanjutkan jalannya. Tidak ada yang tahu seberapa jauh jarak antara Raka yang duduk di teras kos kehujanan itu dengan Raka yang berdiri di lorong kantor pagi ini. Tidak ada yang perlu tahu. Underscore 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 underscore. Hasil yang nyata tidak selalu terlihat dari luar. Kadang ia hanya terasa dari dalam. Dari cara kamu bernapas yang sedikit lebih lega, dari amplop di laci yang sedikit lebih tebal, dari telepon ke ibu yang kali ini tidak menyimpan kekhawatiran yang disembunyikan. Kalau kamu sedang menunggu hasilmu sendiri, teruslah. Tekan suka kalau kamu masih di sini dan masih berjalan. Underscore 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 underscore. Malam itu Raka duduk di tepi kasurnya. Posisi yang sama, kamar yang sama, noda bocor yang sama di langit-langit. Tapi ia duduk dengan cara yang berbeda. Punggungnya tidak seberat dulu, bahunya tidak setegang dulu. Bukan karena semua masalah sudah selesai. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, atau bahkan mendekati sempurna.
Tapi karena ia sudah cukup lama berjalan dalam gelap untuk tahu bahwa cahaya yang masuk tidak selalu datang dari pintu besar yang terbuka lebar. Kadang ia masuk dari retakan kecil di dinding. Dan retakan itu, sekecil apapun, tetap nyata. Ia berbaring. Minatap langit-langit. Noda bocor itu masih ada di sana, di tempat yang sama, seperti selalu. Tapi malam ini Raka melihatnya dan berpikir, suatu hari nanti, mungkin aku bisa cat ulang langit-langit ini. Atau pindah ke tempat yang langit-langitnya tidak bernoda. Bukan rencana yang konkret. Belum. Tapi untuk pertama kalinya, pikiran itu terasa seperti kemungkinan, bukan sekadar mimpi yang jauh. Dan perbedaan antara keduanya, Raka pelan-pelan belajar, adalah segalanya. Raka masih bekerja di tempat yang sama. Tahun keempat sekarang. Kalau kamu lihat dari luar, dari jalan, dari foto, dari cerita singkat yang ia berikan kalau ada yang tanya, hidupnya mungkin masih terlihat seperti hidup yang biasa saja. Kos yang sama, meski ia sudah pindah ke kamar yang sedikit lebih besar di lantai atas, 750.000 per bulan. Ada jendela yang menghadap ke pohon mangga. Motor yang sama, tapi sekarang sudah diservis menyeluruh dan tidak lagi batuk-batuk di lampu merah. Adiknya Dina masih kuliah, semester 4 sekarang. Mulai bicara soal mau ambil skripsi tentang apa. Bapaknya sudah bisa jalan lebih jauh dari sebelumnya. Lututnya tidak sembuh sempurna, tapi cukup untuk menemani ibunya ke pasar setiap minggu pagi. Hal-hal kecil yang tidak akan masuk berita. Hal-hal yang tidak akan membuat siapapun berhenti dan berkata, "Wah, hidupnya sudah berubah." Tapi Raka tahu, dan itu cukup. Underscore 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 underscore. Ia tidak punya cerita tentang satu keputusan besar yang mengubah segalanya. Tidak ada hari yang bisa ia tunjuk dan bilang, disinilah hidupku berbelok. Yang ada hanya hari-hari kecil yang datang satu persatu. Masing-masing membawa sesuatu yang terlalu tipis untuk disebut kemajuan. Tapi kalau dikumpulkan, kalau dilihat dari jarak yang cukup, membentuk sesuatu yang berbeda dari titik awalnya. Seperti garis yang ditarik tangan yang gemetar. Tidak lurus, tidak mulus, tapi tetap bergerak ke depan. Underscore 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 underscore. Ada yang pernah bertanya kepadanya, "Sari, suatu siang, dalam percakapan yang tidak terlalu serius, kalau kamu bisa balik ke 3 tahun lalu, kamu mau ubah apa?" Raka berpikir sebentar. Benar-benar berpikir, bukan sekadar mencari jawaban yang terdengar bagus. Mungkin aku mau bilang ke diriku sendiri, jangan terlalu keras mengukur hidupmu dengan ukuran orang lain, kata Raka akhirnya. Itu yang paling banyak menguras energiku. Bukan kerjaannya, bukan masalahnya, tapi capek ngerasa tertinggal dari orang-orang yang sebetulnya jalannya juga beda dari jalanku. Sorry manggat-manggat. Tapi kan susah buat nggak bandingin. Iya, Raka setuju. Susah, tapi bisa dipelajari. Underscore 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 underscore. Yang tidak pernah ia ceritakan ke Sari, atau ke siapapun, adalah malam-malam yang paling berat itu. Malam di teras kos waktu kehujanan. Duduk di lantai dengan punggung di tembok dan pikiran yang tidak bisa berhenti. Malam ketika pertanyaan untuk apa semua ini bukan pertanyaan retoris, tapi pertanyaan yang sungguh-sungguh, ia tidak tahu jawabannya. Malam-malam ketika ia hampir menyerah, bukan dengan cara yang dramatis, tapi dengan cara yang lebih sunyi dan mungkin lebih berbahaya. Menyerah pada gagasan bahwa hidupnya bisa menjadi berbeda. Ia tidak ceritakan itu. Bukan karena malu. Lebih karena beberapa hal tidak perlu diucapkan untuk diakui nyata. Ia sudah mengakuinya sendiri. Ia sudah duduk dengan semua itu, merasakannya sampai ke dasarnya, dan memilih untuk tetap bangun keesokan paginya. Itu cukup. Itu lebih dari cukup. Underscore 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 underscore. Pak Warno pensiun 3 bulan lalu. Ada acara kecil di kantor, kue, foto bersama, amplop dari manajemen yang isinya tidak ada yang tahu kecuali Pak Warno sendiri. Pak Warno berjabat tangan dengan semua orang, tertawa banyak, dan pergi dengan cara yang sama seperti ia menjalani 11 tahun di sana. Tenang, tidak banyak komentar,
tidak minta perhatian lebih dari yang perlu. Sebelum pergi, ia sempat berhenti di meja Raka. Tidak bilang apa-apa yang panjang. Hanya tepuk bahu Raka sekali. Tepukan yang berat dan hangat, seperti tepukan seseorang yang sudah lama tahu sesuatu tentang kamu tapi tidak pernah mengatakannya dengan kata-kata. Jaga diri ya, Ka. Ypsilona. Pak. Makasih. Pak Warno Angguk. Lalu pergi. Raka menatap punggungnya sampai menghilang di balik pintu. Ada sesuatu yang ia rasakan. Bukan kesedihan yang berat. Lebih seperti rasa terima kasih yang tidak sempat ia ucapkan dengan lengkap. Untuk percakapan di warung kopi yang mungkin Pak Warno sudah lupa. Untuk kalimat tentang mengubah cara menjalaninya yang tidak pernah terasa seperti nasihat tapi ternyata menjadi sesuatu yang benar-benar ia pegang. Beberapa orang hadir dalam hidupmu hanya sebentar. Tidak lama. Tidak dengan cara yang besar. Tapi mereka meninggalkan sesuatu. Underscore 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 underscore. Malam terakhir di kamar lamanya, sebelum pindah ke kamar atas, Raka duduk sebentar dan memandang noda bocor di langit-langit untuk terakhir kalinya. Ia sudah hafal bentuknya. Sudah hafal di mana tepi-tepinya, di mana bagian tengahnya yang lebih gelap, di mana noda itu mulai memudar ke warna yang hampir sama dengan plafonnya. Selama bertahun-tahun noda itu jadi saksi dari malam-malam yang paling berat. Dari hitungan-hitungan yang tidak ketemu jawabannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Dari tidur yang tidak datang dengan mudah. Ia tidak tahu harus merasa apa. Akhirnya ia hanya bilang, pelan, tidak kepada siapapun, Oak. Makasih. Lalu ia matikan lampu dan tidur untuk terakhir kalinya di kamar itu. Underscore 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 underscore. Ini bukan cerita tentang seseorang yang berhasil. Atau, lebih tepatnya, ini bukan cerita tentang jenis keberhasilan yang sering diceritakan. Tidak ada angka yang mengesankan. Tidak ada titik balik yang sinematik. Tidak ada bagian di mana kamu bisa bersorak dan merasa semuanya sudah beres. Ini cerita tentang seseorang yang hampir menyerah, tapi tidak jadi. Yang duduk dalam gelapnya sendiri dan memilih, bukan dengan gagah, bukan dengan yakin penuh, untuk tetap ada keesokan harinya. Yang belajar bahwa bertahan bukan berarti diam. Bahwa pelan bukan berarti berhenti. Bahwa tidak ada yang melihat tidak berarti tidak ada yang terjadi. Raka bukan siapa-siapa yang akan kamu temukan di halaman majalah, atau feed media sosial yang penuh warna. Ia hanya seseorang yang bangun setiap pagi, naik motor yang dulu sering batuk-batuk, bekerja di tempat yang tidak ia pilih sepenuhnya, dan tetap memilih untuk menjalani harinya dengan sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Tidak sempurna, tidak dramatis, tapi nyata. Underscore 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 underscore. Dan mungkin, kalau kamu sampai di sini, kalau kamu membaca sampai kata terakhir ini, kamu juga sedang punya ceritamu sendiri yang tidak banyak orang tahu. Mungkin kamu juga sedang bekerja di tempat yang bukan pilihanmu sepenuhnya. Mungkin kamu juga sedang mengirim uang ke rumah sebelum memikirkan dirimu sendiri. Mungkin kamu juga pernah duduk di suatu malam dan bertanya, dengan sungguh-sungguh, apakah semua ini ada gunanya? Kalau iya, ini untuk kamu. Bukan nasihat, bukan motivasi. Hanya pengakuan bahwa perjalananmu nyata, bahwa kelelahan yang kamu rasakan nyata, dan bahwa memilih untuk tetap berjalan di tengah semua itu, meski pelan, meski tanpa tepuk tangan, meski tidak ada yang tahu, adalah sesuatu yang nyata dan berarti. Kamu tidak harus jadi luar biasa. Kamu hanya perlu tetap ada, tetap berjalan. Satu hari lagi, dan besok, satu hari lagi. Underscore 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 underscore. Kalau cerita Raka terasa seperti cerita yang pernah kamu hidup, atau sedang kamu hidup sekarang, bagikan ke seseorang yang menurutmu perlu mendengarnya. Bukan untuk viral, bukan untuk angka, tapi karena mungkin ada seseorang di luar sana yang malam ini duduk sendirian dan butuh tahu bahwa ia tidak sendirian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami tahu itu bukan hal yang kecil.
Underscore 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 underscore. Raka sekarang berangkat kerja pukul 6 pagi. Jalanan masih sepi. Kopi plastik masih hangat di genggaman. Langit masih oranye tipis di ujung timur. Motornya nyala di starter pertama. Ia tidak menghitung hari. Tidak mengukur seberapa jauh ia sudah berjalan. Tidak membandingkan posisinya dengan orang lain yang jalannya berbeda. Ia hanya berjalan. Pelan. Tapi maju. Dan hari ini, seperti kemarin, seperti besok, itu sudah cukup.